Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sampai serial ke-17 seri Asuntoloyoisme dengan topik Pancasila, ketuhanan berkebudayaan. Adakah sebagai monoteisme kultural atau teologi kultural dari Yahudi Zionisme? Ini sekedar perbandingan atau fikrah supaya tidak terjadi berbagai macam hal yang simpang siur menurut fikrahnya yang tidak berpedoman. Nah, ini kita buka istilah ketuhanan berkebudayaan ini, yakni dari buku Risalah Sidang. Kita bisa membaca aslinya di Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia disingkat PPKI. Ini risalah tanggal 28 sampai 28 Mei 1945 sampai 22 Agustus 1945. Di persidangan ini dari Risalah Sidang. Jadi yang diramaikan dengan istilah ketuhanan ini yang berkebudayaan, bertuhan secara kebudayaan ini memang rancu maknanya. Di pidato asli Bung Karno tanggal 1 Juni itu, ini di halaman 101. Ini terbitan Sekretariat Negara Republik Indonesia tahun 1998 ini. Kami bacakan sedikit ini pokok-pokoknya yang berkenaan dengan ketuhanan berkebudayaan. Jadi Bung Karno menyampaikan tentang prinsip ketuhanan itu. Ya, segenap rakyat hendaknya bertuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada egoisme agama, dan hendaknya negara Indonesia satu negara yang bertuhan. Ini, marilah kita amalkan, jalankan agama baik Islam maupun Kristen dengan cara yang berkeadaban. Ini, apakah cara yang berkeadaban itu? Sini pertanyaan Bung Karno waktu itu, pidatonya, retorikanya ya. Ini, ialah hormat menghormati satu sama lain. Ini, Nabi Isa pun telah menunjukkan di bahasa Belanda Verdragszaamheid-nya. Marilah kita di dalam Indonesia merdeka yang kita susun ini sesuai dengan itu menyatakan bahwa prinsip kelima daripada negara kita ialah ketuhanan yang berkebudayaan. Ketuhanan yang berbudi pekerti yang luhur, ketuhanan yang hormat menghormati satu sama lain. Hatiku akan berpesta raya jikalau saudara-saudara menyetujui bahwa negara Indonesia merdeka berasaskan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini pokok-pokok masalah yang diramaikan ini. Sekarang untuk bahan sandingan ya, ada istilah ketuhanan berkebudayaan ini. Kita lihat asas Zionisme Homs Qanun, Undang-Undang 5 dari Yahudi Zionisme. Ada istilah monoteisme kultural ini, asas Zionisme. Ini ada sila yang keempat, monoteisme kultural. Nanti ada lagi di 5 dasar Freemasonry Yahudi Prancis ya. Di sila yang kelimanya dasar teologi kultural.
yakni di sini ada sedikit penjelasan. Nanti kalau di Nehru ada Pancasila, sila yang keempat, sila religious itu. Jadi perbincangan atau pembahasan diskursus tentang masalah ini, ketuhanan yang berkebudayaan, itu juga Bung Karno tadi menutupnya dengan gembira, ketuhanan yang Maha Esa. Nanti apakah yang dimaksud penafsiran ini bentuknya plotting, istilahnya diambangkan. Ini model Yahudi, di ada setting plotting itu. Ketuhanannya diambangkan. Jadi tidak berbijakan yang pasti. Saya pengen nyebut di sini ya ini. Hendaknya bangsa Yahudi bertuhan dengan Tuhannya masing-masing dan merupakan kesatuan gerak. Penantian di mana gotong royong dan sebagainya itu. Maka hai orang-orang ateis dan yang merasa bebas agama di kalangan bangsa Yahudi, hendaklah engkau pun bertuhan dengan Tuhanmu sendiri. Bukankah alam pun Tuhanmu, dan bukankah kudrat alam pun Tuhanmu juga? Ini orang Yahudi waktu itu doktrinnya, kalian berlainan agama, kalian berlainan kepercayaan, kalian berlainan keyakinan, tetapi kalian harus bersatu, dan gunung Zionisme telah menantimu. Hendaklah kalian tenggang menenggang, hormat menghormati, hai Yahudi seluruh dunia. Di sini ada lagi dalam nyanyian Kabbalah, dikutip oleh penulis ini, yakni Muhammad Talib dan Irwan Anfas, ini buku Doktrin Zionisme dan Ideologi Pancasila ini sebagai bahan perbandingan studi kita ini. Membahas tentang uang. Dengan uang kamu dapat kembali ke Yudea, ke Israel. Karena agama itu tegak dengan uang. Dan agama itu uang. Nah, ini, duit, uang ini. Sesungguhnya wajah Yahweh sendiri yang tampak olehmu itu adalah uang. Nah, ini kan suatu materialisme ya. Jadi monoteisme kultural ini, jadi bagaimana fikrah pertarungannya. Nah ini dalam Indonesia kita ini jelas yang sekarang lah berlaku itu kembali ke UUD 45 yang sudah berbagai macam tambahan-tambahan revisi ataupun berbagai macam istilah itu. Aslinya kan dekret Presiden 5 Juli 1959 itu. Jadi kaitannya dengan masalah piagam Jakarta ini. Di orang Islam memahami Allah ya berdasarkan syariat Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, berdasarkan wahyu. Yakni surat Al-An'am ayat 19 ini. Masalah kesaksian bersama ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Qulillahu syahidum baini wa bainakum. Jadi kesaksian kita ini adalah, mana kesaksian kita yang paling besar adalah Allah. Qul Allah akbaru syahadah. Jadi kalau kesaksian di Indonesia Merdeka ini jelas Allah. Di Muqaddimah Undang-Undang Dasar 45 itu disebut berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa ini sebagai titik dia dasar merdeka ini. Uhiya ilayya, diwahyukan kepada kami, anahu ilahu wahid. Jadi kita berdasarkan wahyu Allah, Al-Quranul Karim. Bukan dengan teori-teori berbagai macam yang kita anut nanti berkebudayaan berbagai macam hal, nanti bisa menjadi majmuk aduk atau campur aduk, atau yang itu disebut tadi oleh teori Yahudi Zionis itu
teologi kultural itu. Meskipun penafsiran Bung Karno itu namanya indah sekali bahasanya, berkeadaban, tidak egoisme. Jangan-jangan nanti bisa suatu saat sebagaimana diucapkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, qauluhul haq, ucapannya memang benar, tapi yuriduhul batil, bisa dikehendaki untuk kebatilan. Tuhanan yang diambangkan tanpa syariat ini. Insya Allah dalam perbincangan saya ini sebagai diskursus fikrah persandingan, perbincangan ini suatu saat perlu dimusyawarahkan kembali dengan benar, mufakat bil hikmah ini. Jadi berkenaan dengan hal ini, diskusi berbagai macam pembahasan tentang haluan ideologi Pancasila, mungkin akan menafsirkan Pancasila, apa akan mengoperasionalkan Pancasila sebagaimana zaman Orde dulu, ya, Orde baru zaman Presiden Soeharto itu ada BP7, jadi ada P4, ada segala macam ini sebagai alat politik menggebuk pihak yang lain atau untuk dalam rangka kebersamaan bangsa Indonesia ini. Ya, mudah-mudahan fikrah kami sampaikan sebagai bahan tambahan wawasan. Semoga kita ini rozakuni wa rozakokum fahman sahihan, pemahaman yang sahih, kemudian dengan imanan khalison, iman yang bersih, kemudian juga kita bisa beramal solihan makbulan. Barakallah. Marwan Marholi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.